Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat sebagai tugas pembelajaran dari Bapak Nur Cahyo Widyodaru Saputro, SSI MSI, untuk mata kuliah Genetika Tanaman. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Hasna Afifah, NPM 191063109151 dari kelas 3E Agroteknologi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mekanisme pengaturan sifat atau ekspresi genetik. Mekanisme ekspresi genetik mengikuti dogma sentral biologi molekular, yaitu aliran atau transfer informasi genetik dari urutan nukleotida DNA menjadi urutan asam amino protein. Arah informasi kecuali reverse transkripsi adalah dari DNA ke RNA melalui proses transkripsi, dan kemudian pembentukan protein melalui translasi. Transkripsi yaitu pembentukan RNA pada DNA cetakan dengan bantuan enzim RNA polimerase. Sedangkan translasi yaitu penerjemahan urutan nukleotida mRNA dan menghasilkan urutan asam amino dalam sintesis protein. Ini adalah bagian dari sintesis protein. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke tahap transkripsi, alangkah lebih baik kita mengetahui fungsi dari DNA dan RNA. DNA sebagai agen pembawa sifat keturunan dan juga merupakan blueprint bagi suatu organisme. Sedangkan RNA terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mRNA, menerima kode-kode informasi dari DNA dan membawanya ke tempat sintesis protein. Yang kedua ada tRNA, yaitu mengenal dan menggerakkan nukleotida basa dari sekitar sel ke ribosom untuk sintesis protein pada mRNA. Dan yang ketiga ada rRNA, membentuk bagian dari ribosom dan bertindak sebagai pengikat pada ribosom. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA dengan menggunakan DNA sebagai pola cetakan untuk menentukan urutan nukleotida RNA dan dikatalisis enzim RNA polimerase. Hanya 7% DNA yang ditranskripsi pada suatu waktu. Transkripsi melibatkan pemilihan daerah pita DNA yang ditranskripsi sesuai kebutuhan. Ini adalah gambar diagram transkripsi. Saya akan menjelaskan apa itu RNA polimerase. RNA polimerase merupakan enzim yang berperan dalam proses perangkaian molekul RNA dari molekul DNA. RNA yang terbentuk tidak akan tetap dalam ikatan hidrogen dengan strand DNA template-nya. RNA yang terbentuk tidak akan tetap dalam ikatan hidrogen dengan strand DNA template-nya. Tepat di belakang tempat ribonukleotida baru ditambahkan, rantai RNA akan terlepas, dan bentuk helix DNA akan segera terbentuk kembali. Selanjutnya ada mekanisme dasar transkripsi. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi berlangsung di daerah promotor. Inisiasi diawali dengan penempelan dan pengikatan RNA polimerase pada daerah tertentu DNA, dan pembukaan rantai ganda DNA, serta perangkaian nukleotida pertama di titik start. Dan yang terakhir ada terminasi, yaitu sintesis RNA berakhir. Kompleks sintesis RNA atau RNA polimerase dan untai RNA yang terbentuk terlepas dari untai DNA di daerah terminator. Selanjutnya kita masuk ke tahap translasi. Translasi adalah proses penerjemahan rangkaian kodon mRNA menjadi rangkaian asam amino polipeptida. Penerjemahan tersebut berdasar kode genetik atau kodon. Rangkaian nukleotida mRNA dibaca tiap 3 nukleotida sebagai satu kodon untuk satu asam amino. Mulai dari kodon inisiasi atau AUG pertama dari ujung 5' hingga kodon terminasi yaitu UAA
UAG, dan AGA. Kode genetik atau kodon yaitu kode genetik yang berupa 3 nukleotida yang berurutan atau triplet pada mRNA yang mengkode satu asam amino. Misalkan di sini ada GUG mengkode valin dan UUG mengkode leusin. Translasi berlangsung di ribosom. Penyusun ribosom yaitu molekul rRNA ditambah molekul 2 protein. Ribosom terdiri dari 2 unit, yaitu unit besar ditambah unit kecil. Enzim yang terdapat di dalam ribosom yaitu peptidil transferase, merupakan enzim yang memindahkan dan menyambungkan untai peptida dengan asam amino baru ribosom. Selanjutnya ada mekanisme dasar translasi. Berlangsung di 3 tahap. Yang pertama inisiasi, yaitu mRNA menempel pada ribosom, scanning pencarian kodon start AUG atau metionin. Yang kedua ada elongasi, yaitu penerjemahan kodon setelah kodon start menjadi rantai asam amino. Dan yang ketiga terminasi, yaitu proses pencarian kodon stop atau UAA, UAG, dan UGA, ribosom, mRNA, tRNA, dan polipeptida lepas. tRNA yang tidak membawa asam amino akan berikatan dengan asam amino sesuai dengan triplet basa yang dimilikinya dengan bantuan enzim aminoasil tRNA sintetase. tRNA mempunyai urutan nukleotida atau antikodon yang mampu mengenal kodon pada mRNA. Berikut adalah gambar diagram translasi. Selanjutnya kita masuk ke materi pewarisan sifat. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah perkawinan yang menghasilkan pewarisan satu karakter dengan dua sifat yang berbeda. Monohibrid berasal dari kata mono, sama dengan satu, dan hibrid sama dengan bastard, persilangan dengan satu sifat beda. Sebagai contoh, jika kita merawat dua tanaman yang berbatang tinggi, kita simbolkan dengan T besar dan pendek, T kecil, lalu kedua tanaman itu mengadakan penyerbukan. Gamet dari tanaman tinggi yaitu T besar dan yang pendek T kecil. Disilangkan menghasilkan F1-nya yaitu T besar T kecil. Maka menurut hukum Mendel, biji dari generasi kedua atau F2 akan menampakkan dua macam fenotip, di mana yang berbatang tinggi akan lebih banyak. Dari yang berbatang pendek, dengan perbandingan 3:1. Selanjutnya ada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah perkawinan yang menghasilkan pewarisan dua karakter yang berlainan. Misalkan, jika kita memiliki dua tanaman kacang kapri, yang satu memiliki sifat dominan tinggi hijau, disimbolkan dengan huruf T besar, G besar, dan yang lainnya memiliki sifat pendek kuning, disimbolkan dengan huruf T kecil, G kecil. Lalu keduanya mengadakan perkawinan. Maka menurut hukum Mendel II, generasi kedua dari tanaman tersebut akan menghasilkan fenotip dengan perbandingan 9:3:1. Selanjutnya ada backcross. Backcross sering disebut juga perkawinan balik adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya.
baik jantan maupun betina. Dengan uji persilangan balik ini dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misal saja perkawinan antara tikus hitam dan tikus putih. Tikus hitam kita simbolkan oleh huruf B besar dan yang tikus putih yaitu B kecil. Pada tikus tersebut, terdapat gen B besar yang merupakan penentu warna hitam dan bersifat dominan, sedangkan warna putih ditentukan oleh adanya gen B kecil pada tikus yang bersifat resesif. Dari uji persilangan balik B cross tersebut, jelas terlihat bahwa tikus yang berwarna hitam dapat memiliki genotip B besar dan B besar B kecil. Dengan demikian, terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Selanjutnya ada tes cross atau uji silang. Tes cross atau uji silang adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Jika dengan uji silang diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 50% dibanding 50% atau 1:1, berarti individu yang diuji genotipnya heterozigot. Akan tetapi, jika keturunan yang dihasilkan dari uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diuji genotipnya homozigot. Dari hasil uji silang tersebut diperoleh fenotip yang merata pada keturunan yang dihasilkan dengan rasio fenotip hitam dibanding putih sama dengan 50% dibanding 50% atau 1:1. Dengan demikian dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Dalam kasus ini, individu F1 berfenotip hitam dengan genotip B besar B kecil. Dan yang terakhir ada reciprocal crosses atau persilangan respirok. Persilangan respirok disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya, di sini, persilangan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar atau homozigot dominan dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil atau homozigot resesif. Dengan demikian terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Hasilnya tidak berbeda, yang artinya gen pengenali warna ada di dalam inti. Tidak terasa sudah berada di akhir slide. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kekurangan dalam penyampaian materi di video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.